Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Bintang tamu saya kali ini ada dua, langsung saja. Di depan saya ada Bu Lastri dan juga Mbak Esti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Lastri? Alhamdulillah baik. Mbak Esti gimana Mbak? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Tadi katanya udah sampai sini udah cukup lama ya, tapi saya Lama nggak tahu nunggu. ternyata. Lama nunggu sampai sholat asar. Podcastnya banyak ini antrian. Banyak antrian. Iya. Karena Jadi penontonnya konon makin banyak. Kita waiting list, Mbak. Waiting. Waiting Ya, Bu. list. Kita udah sering suruh nunggu udah nggak biasa ya. Bu. Suruh nunggu udah biasa ya Mbak. Oke. Ya Bu Lastri, Mbak Esti, jadi kali ini kita mau ngomongin tentang kegiatan kerelawanan Janais ya yang ada di Masjid Asra. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya pengen tahu dulu awal mula banget ceritanya gimana Bu Lastri, Mbak Esti bisa tahu Masjid Asra, bisa tahu kegiatan dan sampai bergabung di kegiatan Janais. Siapa dulu? Bu Lastri dulu. Ibu. Boleh, silakan Ibu. Awalnya kita 2003 ya. 2003 Bu? 2003 Udah lahir kita belum Mas Riko? Sudah. kita mengadakan dauro. Oh, Dauro muslimah plus kesehatan gitu ya. Dari situ kajian terus kajian sampainya akhirnya Bang Pitung menyarankan, udah lanjut Bu, kita lanjut terus pengajian. Nah pada saat kejadian Palu kita tuh tergugah gitu, kita mengumpulkan kain kapan sama jamaah gitu ya. Banyak tuh yang respon tuh pada kirim gitu kan, kirim kain kapan ke Masjid Astra. Oke. Akhirnya kita ngomonglah sama Bang Pitung, gitu. Bang, gimana kalau kita mengadakan Janais Ahwa gitu. Terus alhamdulillah sih DKM responnya baik gitu kan. Nah terus kita mulailah persiapan gitu kan. Sampai Mbak Hesti gabung ya kalau nggak salah ya. Yang menyuruh kita, Bu Lastri coba cari relawan aja gitu ya Mbak Hesti ya. Akhirnya dengan Bu Hesti kita merekrut relawan gitu karena kan jemaahnya lumayan ya Astra ya. Kita langsung cari Mbak Hesti yang koordinir semua. Banyak yang Mbak Hesti ya relawan yang daftar gitu kan. Puluhan sampai ya. Banyak yang Mbak Hesti ya kita gitu sampai kita tuh nggak ketampung kali ya untuk relawan gitu sih. Itu awalnya kerelawanan untuk apa Bu? Yang nyari apa teman-teman yang lain itu bisa gabung, tujuannya untuk apa awalnya? Kerelawanan apa? Untuk Janais. Langsung Janais. Gitu karena kan di kajian kita udah ada gitu kan, udah ada jamaahnya ada. Tapi kalau untuk Janais kita belum ada. Karena kan nggak semuanya panitia yang di kajian itu mau untuk Janais gitu. Oh tadinya kerelawanan itu untuk bantu-bantu kegiatan yang ada di Masjid Asra gitu ya. Kajian. Cuman pada saat untuk lini Janais belum ada. Belum ada. Oke. Itu tahun berapa Bu awal pas ada kegiatan Janais? Untuk Janaisnya 2019 ya, pokoknya sebelum Covid ya. Oh, sebelum Covid. Sebelum Covid, lama ya Mbak ya. Jadi nambahin ya, nambahin Ibu bener. Jadi memang awalnya tuh dari kajian-kajian ini gitu kan. Udah ada relawan, tapi relawannya lebih kayak kepanitiaan, workshop ya Bu ya, kepanitiaan, seminar muslimah, kepanitiaan. Misalnya waktu itu kita ada bazar ya. Kegiatan lebih ke kegiatan masjid ya gitu. Nah terus kita kan deket nih ya satu sama lain, makin lama makin deket gitu. Nah terus kan di antara sesama jemaah ini kita saling berpesan kan gitu. Nanti kalau gua nggak ada duluan, lo mandiin ya gitu. Lo yang mandiin gitu. Saling berwasiat gitu. Kalau guein duluan lo juga ya gitu. Awalnya gitu sih. Jadi awalnya di antara sesama kita ya Bu ya. Gitu. Nanti gua kalau nggak ada duluan lo nyolatin ya gitu. Nah terus gimana kita sama-sama nggak punya ilmu ke situ gitu. Terus akhirnya awalnya tuh namanya The Sisters. Iya, The Sister tuh. Gitu, The Sisters itu kita memang khusus untuk Janais, di mana yaitu tadi kalau ada dari jemaah kita. Jadi awalnya dari sesama jemaah Astra gitu. Kalau nggak ada, ya kita bantu gitu. Jangan sampai kesulitan dari biaya, terus kemudian masalah dengan
jarak dan sebagainya gitu. Jadi dari awal sudah ditentukan bahwa ini tidak ada berbayar sama sekali. Sama sekali gitu ya Bu ya. Semuanya sifatnya adalah gratis dan relawan gitu. Sehingga akhirnya wah kalau kita cuman beberapa ini kayaknya nggak sanggup ya, kan jemaahnya banyak. Kita juga ibu rumah tangga yang punya kewajiban di rumah gitu. Akhirnya ya udah kita ajak juga yuk. Mungkin yang lain juga ada yang kepingin gitu kan. Terus akhirnya kita mengajak teman-teman jemaah, caranya dengan bikin workshop. Workshop kepengurusan jenazah waktu itu dengan Ustazah Umu Ihsan. Pertama kali gitu. Jadi itu ratusan yang ikut sampai 200 berapa. Khusus ahwat juga tuh. Khusus ahwat semua. ahwat. Kita memang di ahwat semua ya Ahwat Mbak. semua. Kita Jadi di situ tuh langsung praktek. Mulai dari cara memotong kain kafan, cara memandikannya beneran pakai air beneran, pakai air basah, ya. gitu. Sampai calon mayat, semuanya calon mayat. Mayatnya sampai request ya. Aku maunya samponya rejoice katanya. Apaan sih gitu? Iya, mumpung masih bisa request katanya gitu ya kan. Jadi mayatnya juga semuanya dari kita semua, dari relawan untuk relawan. Sampai saat ini tuh yang pertama jadi mayat masih di relawan. Dan kalau misalnya butuh jadi mayat, dia selalu menawarkan diri. Gitu. Model. Jadi kita bilangnya model. Jadi kita punya model juga, model mayat. Langganan tuh. Iya. Pokoknya dia selalu menampilkan. Pokoknya jadi model saya. Pokoknya aku loh ya. Udah hafal tuh dia tuh berarti tuh. Iya, dia udah tahu. Iya, dia mayat yang sangat kooperatif ya Bu ya gitu. Nah itu awalnya dari situ sih. Nah terus kemudian ternyata jadi kan nggak mungkin ya orang ujuk-ujuk daftar kan, nggak mungkin dong. Caranya gimana? Ya diajak dulu ikut workshop. Pembekalan dulu ya. Begitu workshop, buka kita. Ternyata kok mengingat kematian itu kok kayak gimana gitu ya. Terus akhirnya abis ikut workshop pada daftar Mas. Semuanya pada daftar ya Bu ya. Sampai kayaknya berapa ratus gitu. Sampai kita tuh bingung gitu ya untuk menampung relawan yang segini banyak gitu. Betul. Akhirnya ya mau nggak mau kan kita harus belajarin mereka, ngarahin mereka, di-maintain ilmunya apa. Akhirnya alhamdulillah ya Mbak, untuk di utara mungkin kita yang pegang ya waktu itu gitu. Di mana aja sampai itu satu hari 3 pelayanan Bu. 3 pelayanan. Itu satu hari kita kerjakan 3 pelayanan. Baru selesai sini. Tapi kan kita banyak relawan ya. Akhirnya kita bagi-bagi gitu. Untuk yang daerah sini. Dulu ada namanya korwil ya Bu, zaman dulu. Jadi Cilincing ada korwil sendiri, Sunter ada korwil, Kelapa Gading ada korwil gitu ya Bu ya. Suargo gitu ya. Suargo tuh Warakas, Papanggo, Sungai Bambu. Disingkat jadi Suargo gitu. Dan ada. Bu ada yang ini Bu, waktu itu baru hari pertama terbentuk, malamnya ada panggilan. Ibunya Ustadz Syarif Sedo. Oh iya. Ya, Bu ya. Pengalaman pertama. Jadi kita baru dilatih gitu sama Ustazah Umu Ihsan. Tiba-tiba Ustadz Syarif nangis, telepon gitu. Ibunya beliau Sedo ya Bu ya. Di Sungai Bambu. Terus kita wah, ya udah this is the time gitu. Kita teman-teman. Iya, teman-teman. Langsung kalau sesungguhnya kalau relawan itu kan kita lempar mereka yang sempat aja gitu. Enggak kita harus paksakan, harus datang ikut semua enggak gitu kan. Jadi siapa yang sempat ya mereka yang datang. Ngisi list Mas. Jadi ada misalnya permintaan order langsung ngisi list. Yang bisa turun siapa? Ya, yang ngisi list itu ya nanti akan berangkat gitu. Nah itu yang pertama itu ibunya Ustadz Syarif ya Bu ya. Iya, Ahwat ya. Itu pada saat apa sebetulnya ya orderan pertama itu? Layanan. Layanan pertama itu yang nge-lead siapa? Kan alumni kita ini kan lagi baru di Masjid Astra waktu itu Mas. Beneran habis workshop gitu malamnya gitu. Terus tadinya kita datang ke sana malam ya Bu ya, dari Masjid Asra datang, ternyata jenazahnya baru mau dikuburkan besoknya, sehingga kita pulang dulu ke rumah, terus habis subuh baru kita mandikan.
Karena ini kan spesial, Hmm. DKM, Ustadz Sarip. Jadi dia kan tahu nih relawan mana yang mesti dihubungi gitu. Itu awal nggak bingung Bu teman-teman, maksudnya ya secara teori di ini kan karena masih belajar gitu ya. Nah ini harus praktik sesungguhnya gitu. Untuk pertama bingung nggak tuh? Enggak, mungkin gini, waktu relawan itu kan enggak semuanya nol gitu Oh, kan. oke. Ada yang misalnya Sudah punya pengalaman punya gitu ya. pengalaman. Mereka kan caranya kan beda-beda ya menangannya. Jadi kita udah tunjuk, oh, ini ngerjain ini, yang ngerjain ini, ngerjain ini gitu. Itu sih Mas. Jadi ya nggak kaget gitu. Emang relawan memang udah pernah terjun, bukan yang baru sama sekali. Cuman memang seberapapun sering kita ikut workshop atau pelatihan, kalau nggak dipraktekkan juga Susah. lupa lagi. Karena di lapangan beda Beda ya. gitu. Lupa. Macam-macam juga kan Nggak berani ya Bu ya? pengalamannya iya. Nggak berani juga ya Bu. Ada yang relawan nih, itu rajinnya minta ampun. Tapi kalau lihat darah pingsan, itu relawan itu baru. Tapi setelah dia menangani ke sini mulai berani, ngelihat darah. Total relawan Ahwat berapa sih Bu di Jakarta Utara ini Bu? Wah, ini Yang kapan sih? Yang per sekarang? Oh, yang per sekarang, karena sekarang kan sistemnya di Masjid Asra itu udah bagi per wilayah. Wilayah, oke. Jadi utara itu kan misalnya ada Sunter, ada Penjaringan, ada di Muara Baru, ada yang di Walang, banyak. Beting ya Bu ya. Banyak Mbak. Kira-kira ada berapa sih? 15 apa lebih lah. Itu per wilayah. Wilayah. Jadi kalau digabung ratusan ada kali ya? Wah ininya apa relawannya? Relawannya. Ada lebih. Banyak, Lebih itu bisa 200 kali kalau Iwan sama Ahwat. Iya. Kalau dikumpulkan, karena ya itu adanya wadah dari Astra itu, Amalia Care yang namanya. Justru saya penasaran gini Bu, kan ini ibu-ibu semua ya gitu, emang nggak takut apa nanganin jenazah? Kalau keluarga sendiri mungkin ya karena ini keluarga gitu ya, tapi kalau orang lain kan ini jenazahnya orang lain emang nggak pada takut Bu? Kalau awal sih takut Mas, ibaratnya abis mandiin pagi nih ya, malamnya masih terbayang gitu kan. Tapi kan dengan berjalannya kita sering, kita apa, ya udah kayak biasa aja, kayak ngadepin Mas aja gitu. Saya disamain sama jenazah ya Bu? Enggak, maksudnya ngadepin, ngadepin biasa gitu, enggak inget lagi gitu malam apa Iya enggak. benar sih. Kebayang-bayang pocongnya gitu enggak ya Bu? Enggak, jangankan itu ya Mas. Ya nanti mungkin lari ke pengalaman ya. Gitu. Ya tapi memang ada beberapa orang yang mungkin lihat kain kafan aja udah takut ya. Betul. Ya kan Bu? Nggak usah gitu deh. Kita di rumah kan pasti relawan ini stok kain kafan. Keluarga aja Pada bisa takut. Lari terbirit-birit. bisa nggak mau nginep rumah gitu karena katanya bau apa Bu? Bau Kapur. kamper. Terus ada kain kafan di rumahnya Bu Lastri. Bisa kabur Mas saudara juga. Iya. Padahal belum diajak mandiin jenazah. Iya. Itu pernah kejadian di rumah saya waktu itu, saya ke daerah. Jadi adik saya tuh suruh nginep di rumah. Karena di situ kan banyak kain kafan. Stoknya di situ Ada ya, Bu? stoknya memang di saya, waktu itu belum dibagi-bagi ke Korwil. Dia masuk, bau itu kabur langsung Mas. Karena apa? Bau kamper yang nyengat gitu kan. Sama kain kafan. Sama kain kapan, ada kain kapan gitu kan. Langsung dia kabur. Padahal Langsung itu kain kafan dikunci. dari pabrik padahal masih Semua orang bisa beli. tapi takut ya kan gitu. Ibu kalau bisa ngomong nih sama teman-teman yang masih pada takut sama kain kafan tuh apa nasihatnya kira-kira Bu? Ngapain takut sih gitu misalnya? Teman-teman gitu ya, kalau misalnya ngelihat kain kapan atau apa, nggak usah takut. Memang awalnya takut, tapi udah kesananya malah ngangenin, pengen Pelayanan ngejar, ya. pengen pelayanan. Iya. Gitu. Itu sih pesan dari saya. Jadi mungkin ada orang-orang nggak Niat biasa kali ya. Ya, ala bisa kan karena biasa. Iya. Gitu. Betul. Ya, saya coba mau geser tadi kan pengalaman pertama ya karena memang beberapa sudah ada bekalnya gitu ya Bu. Dan saya mau coba gali bagian ininya Bu, kan satu ini kan bidang yang tidak biasa untuk ditekuni gitu loh, dan kayaknya nggak semua orang juga mau nih ngurusin jenazah orang gitu, apalagi di sini sifatnya adalah sukarelawan gitu Mbak, yang berarti sukarela untuk melakukan gitu. Nah motivasinya apa gitu, maksudnya kenapa ibu-ibu ini kok mau secara sukarela
dari awal banget lagi sampai sekarang masih bergelut atau masih menekuni pelayanan Janais. Motivasinya apa Bu kira-kira Bu? Ya motivasinya Dorongannya. karena apa ya? Kan ustazah selanlu bilang ini Gunung Uhud yang didapat. Pahalanya ya Bu. Pahalanya Gunung Uhud. Motivasinya ya karena memang di keluarga kita pernah Ibu ya ada keluarga yang meninggal. Itu susah cari Yang orang membantu yang ya. membantu memandikan. Ada pun itu berbayar. Nah kan dari situ kita tergugah kan, akhirnya ini harus nih, kita harus punya tim gitu kan. Nah mungkin dari situ gitu, akhirnya termotivasi kita untuk mendirikan relawan itu, mengumpulkan ya Mbak Esti ya. Iya. Kalau saya ya sama sih ya Mas ya. Jadi memang dari semua relawan itu selalu kita ingatkan ya Bu ya bahwa harus meluruskan niat gitu. Jadi setiap kali pertemuan gathering Niatnya kita selalu bilang luruskan. luruskan niat gitu. Jadi memang niatnya harus sama sih. Kalau nggak satu visi nggak akan sejalan kita Karena gitu. misal mengharapkan sesuatu yang lain gitu Iya, ya, niatnya itu yang lain. nggak Itu bisa. enggak mereka. Nah kebetulan kalau saya itu dulu kan dunia kerja ya Mas ya, hiruk pikuk banget lah gitu dengan dunia banget gitu. Nah terus ketika saya udah nggak kerja gitu ya, terus kenal lah sama ibu-ibu soleha ini gitu kan. Itu Masya Allah ya, saya tuh melihat dunia tuh kayak Berbeda sekali gitu loh. Jadi saya yang beruntung sekali gitu ketemu bertemu beliau dengan ibu-ibu ini. Terus yang yang dulu saya mungkin ngelihat sesuatu itu materi gitu ya, jabatan, kedudukan, itu tuh nggak ada apa-apanya. Ibu-ibu ini bukan semuanya orang-orang yang punya gitu. Banyak yang untuk hidup aja susah Mas, itu. Tapi mereka mau loh memberikan tenaga dan keikhlasannya untuk mencari ridho Allah gitu. Itu yang saya nggak dapet kok ada ya di lingkungan saya yang dulu ya. Saya Jauh ya, kebetulan dulu kerja di grup Astra kan. Itu tuh saya nggak dapet kayak gitu. Ya memang berteman, bersahabat, tapi persahabatannya tuh beda gitu. Nah kalau sekarang ini beliau-beliau ini ada yang pegawai laundry ya Bu ya. Bukan yang punya ya, pegawai laundry. kerja Yang di laundry. kerja di laundry itu yang laundry kecil yang mungkin penghasilannya berapa ya. Tapi Mas, kalau ada permintaan layanan, ditinggal itu semua. Dan memang perjanjian Ada dia perjanjiannya. kerja adalah harus bisa ditinggal saya gitu. mau kerja tapi kalau ada Panggilan memandikan pelayanan, jenazah saya izin gitu. Tapi kan izin juga emang mau mandiin jenazah seharian kan enggak. Habis mandiin pulang lagi kerja lagi. Ada yang kedua berangkat lagi. Iya. Itu saya lebih baik dipecat gitu ya dari tempat laundry itu Masya daripada Allah, Mas. harus meninggalkan pelayanan. Padahal hidupnya Susah. Single Padahal parent ya. beda banget dengan apa yang saya dapat gitu ya. Nah ini Mas yang Allah itu berikan ke saya sebuah rizki yang luar biasa. Itu motivasi saya. Jadi kalau saya jauh nih dari mereka, saya yang rugi gitu. Kalau saya terlalu lama bersama teman-teman yang lama, saya juga kayak Futur ya Mbak. futur gitu. Nah untunglah ibu-ibu ini tuh yang selalu mengingatkan saya kembali. Jadi kalau saya motivasinya gitu, jadi saya yang merasa perlu, saya yang merasa dikasih sama Allah rezeki teman-teman soleha ini tuh saya yang mendapat manfaatnya. Jadi saya yang butuh sih, gitu sih kalau saya motivasi ini pribadi. ya ngelihat ketulusan yang lain yang belum didapatkan sebelumnya gitu ya Mbak dalam pelayanan ini. Nggak ada apa-apanya lah kita ini gitu. Dikasih nikmat Allah segini banyak, dibandingkan mereka yang mungkin nikmat dunianya sedikit. Tapi kok syukurnya mereka jauh lebih besar gitu loh. Itu sih. Malah kenikmatan yang diambil tuh yang mereka sekarang rasakan ya. Setelah pelayanan itu mereka ada kenikmatan sendiri gitu.
Itu apa ya Itu. begitu ya? Penjelasannya gimana ya? Maksudnya setelah kita ngebantu orang kan ada kepuasan batin tersendiri yang gimana menjelaskannya itu ya Bu ya? Ya, mungkin gimana ya, dia ngelihat kali ya, memang kan rata-rata pelayanan kita orang susah semua ya Mbak. Betul. Jarang yang orang mampu lah, orang yang berada mungkin larinya ke Yayasan. rumah Yang berbayar sakit ya. atau yayasan yang berbayar. Enggak, ya dia terbangun sendiri sih, itu Mas. Bahwa dia memang ya udah dia terima apapun gitu kan, dia tanpa pamrih, tanpa dikasih air pun Nggak mau. Jalan, tetap jalan. Dikasih air minum sama yang segitunya ya. apa Masya Allah. pihak yang berduka itu nggak diambil Mas. nggak mau. Kue juga nggak diambil. Kalaupun misalnya ada infak, itu selalu sama kita dikelirkan. Ini infaknya Akadnya apa? bukan untuk kami ya Bu, gitu Pak, Buat tapi untuk operasional. operasional gitu. Jadi tidak boleh dari relawan ini mengambil keuntungan. Jadi itu yang kita selalu ingatkan ya Bu ya ke teman-teman. Di sana ya mungkin salah satunya juga ya Mas ya, dari semua yang saya bantu gitu kebetulan biiznillah izin Allah, itu mungkin yang orang kaya dibantu mungkin cuma 2 atau 3 kali lah ya Bu ya. Di Sisanya sektor itu. Masya Allah. Ada yang misalnya ya Bu ya yang nggak punya pintu gitu, Nggak punya pintu. nggak punya pintu Maksudnya? rumahnya. Terus gimana tuh? Di rumahnya gitu. Rumahnya nggak punya pintu. Jadi ketika kita mau mengkafani, pas memandikan nggak sadar nih kalau nggak ada pintunya ya kan, karena mandiinnya di luar kan, di pinggir sungai gitu. Begitu jenazah dibawa masuk ke dalam, terus kan kita relawan bilang minta tolong ya pintunya ditutup, karena kan kita mau ngafanin kan. Kalau ngafanin kan harus tertutup ya, nggak boleh Jaga aibnya. nggak boleh ada yang melihat selain petugas sama keluarga yang satu mahram gitu kan. Terus gak ada pintunya, gak ada pintunya. ya Allah. Terus oh iya gak ada pintunya sih gitu. Jadi kontrakannya itu mungkin pintunya copot apa gitu ya. Mungkin belum sempat ini kali Mbak, dipasang lagi keburu ajal menjemput. Ya, Mungkin begitu. Terus habis gitu pakai kain Mas. ditutupnya. Coba Hmm. pernah nggak nemuin kayak gitu kira-kira? Terus pernah lagi habis mandiin gitu ya. Terus jenazahnya mau kita bawa ke kontrakan, Susah miringnya, nggak cukup. nggak cukup, susah miringnya. Jadi kontrakannya itu cuma 1 petak, di mana jenazah itu kan kita kalau mau buka kain kafan kan agak gede dikit ya, nggak cukup Mas. Ngegelar kain kafannya tuh. Akhirnya kita pinjam musola ya Bu. Iya, di musola. Musola di depannya kontrakan itu. Rata-rata gitu sih. Kalau dari situ kan mungkin Mas Riko jadi kayak oh, jadi kenapa gitu Mas Riko jadi bertanya kenapa sih relawan kok bisa bertahan ya? Ya itu rezeki yang Allah kasih ya. Dan melihat dia, oh ada yang lebih susah nih, gitu kan, ada yang lebih susah dari kita gitu ya. Jadi makin bertambah kan Mas keimanannya gitu. Kan. Itu sih. Sebulan biasanya ada berapa pelayanan Bu? Kalau di rata-rata? Di rata-rata ada sih, karena sekarang kan udah bagi korwil ya Mas, udah dibagi korwil, alhamdulillah kayak Suwargo udah ada yang nanganin, kayak Celincing udah ada, Beting udah ada gitu kan. Jadi bagi-bagi. Jadi sih. dibagi-bagi. Per Gitu. wilayah Tapi mana ya? kita ada aja gitu ya, sekitar 10 mah ada lah gitu. Terus kita ini juga ya Bu ya, Adain kita pelatihan. kita Jadi fokusnya sekarang lebih ke workshop Kita sekarang juga. iya lebih ke pelatihan. Nah mereka itu juga ini kan hasil yang dibagi-bagi Pelatihan sama sebelumnya. Amal itu kita yang melatih gitu. Ada sebagian yang kita memang kasih pelatihan ya Mbak ke sana gitu. Jadi memang workshop ini kan fungsinya agar di sana dibentuk tim juga. Setelah mereka workshop, mereka terbentuk tim dan mereka bisa jalan sendiri. Iya. Sehingga dulu sih kita lebih ringan. Kalau semua orang udah punya tim yang bisa ya. yes exactly gitu. Tapi kita pengennya jariahnya tetap mengalir. Jadi Ambil peran di workshop situ ya. ya gitu. Itu kita pelatihan sampai kemana ya Bu ya? Sampai ke Warakarang, Iya. apa itu semua. Wilayah yang sekarang jangkauannya. Cilengsi. Kemarin dari Cilengsi saya. Iya, 100 Bogor lebih ya Bu. Timur. Pelayanan juga tuh Bu? Enggak. Bukan workshop. Oh pelatihan. Oh, ternyata mereka itu Di masjid apa Bu? di Masjid Al Ikhlas itu 125-an itu ya. Pesertanya. Peserta jamaahnya karena memang itu belum tersentuh. Belum tersentuh adanya pelayanan seperti kita ini. Belum ada tim ya, Bu. Belum ada tim, belum apa, mereka masih
semrawut lah kalau kayak gitu. Jadi kalau ada penanganan ambil yang bisa begini gitu. Akhirnya kita mulailah dari awal gitu. Bentuknya seperti apa sih gitu kan. Ya harapannya kayak kita kan Mas, habis workshop terus terbentuk tim, mereka jalan gitu. Jadi di wilayah itu ada yang bisa dan ngurusin gitu. Iya, akhirnya sekarang kita begitu ya Mbak ya, lebih ke pelatihan. Tapi tetap aja kalau ada pelayanan ya kita turun, kita ambil. Kadang ada yang sehari 2, 3 ya kita tetap kita layanin gitu, karena kan memang kewajiban Muslim ya. Gitu memang kalau ada yang minta ya kita harus layanin gitu ya. Kalau secara ini Bu, apa ya? Secara SOP gitu loh Mbak, maksudnya kalau ada nih yang perbantuan ada meninggal nih, nah biasanya ngapain nih? Dia ngehubungin siapa, terus diapain? Biasanya gimana runutannya? Kita ada grup nih ya kan. Misalnya Mbak Hesti di Kelapa Gading, kita share aja di grup. Ada pelayanan nih di ini alamatnya nih, gitu. sekian Alamatnya sekian, kirim KTP, Sherlock apa, udah tuh langsung tulis, diisi. Sama gitu, surat kan. kematian sih Sama Mas. surat kematian. Jadi itu. kita harus tahu juga untuk safety-nya dari relawan Ada ini. sakit apa. Sakitnya apa pada saat untuk ngecek meninggal. latar belakangnya ya. Iya. Terus juga kita juga harus membawa peralatannya apa gitu. Karena pernah juga waktu itu kita memandikan yang habis cuci darah. Iya, yang cuci darah itu. Sehingga mengalir terus. Jadi kalau habis cuci darah itu jam 9. Jadi langsung meninggal di tempat. Nah, ini nih masih tersambung gitu kan, masih pipa kecil itunya itu. Nah, itu dari rumah sakit itu belum dijahit full, Mbak. Jadi mungkin karena kegesek sama kita itu ngucur. Seperti kayak air mancur itu darah semua itu. Takutnya fitnah kan kalau kasihan. kita nggak bisa menangani dengan benar. Jadi makanya kita selalu melihat apa penyebab kematiannya gitu. Dan buat penanganannya juga biar lebih tepat ya. Ya, terus apa yang alat kita bawa kan? Betul. Ya kan ini kan kita mesti persiapin. Gitu alat mesti diapa-apain kan. Itu kita harus bisa menangani gitu kan. Kalau ada yang terbuka gitu ya Bu ya, kita biasanya juga kerjasama sama bidan atau perawat. Biar dijahit dulu, nanti baru kita tutup dengan kasa tahu. Nah, pelajaran dari situ kita nggak berani sekarang. SOP-nya kita ini. Jadi kalau misalnya kita nggak berani kalau udah dari dokter, udah kita tutup dengan kasa. Gitu kita kasa, kita amanin, baru dikerjain. Gitu. Kita juga ada dokternya juga sih Mas, tapi beliau on call gitu. Alhamdulillah sih Allah selalu mudahkan kita ya dengan jenazah-jenazahnya selalu apik, baik gitu, nggak pernah dapat yang perlu penanganan khusus ya. Ya alhamdulillah sih Allah mudahkan semuanya. Cuman ada sih pengalaman Mbak, ini di dekat sebelah DHC apa ya situ, itu ibu tinggal sama cucunya, gitu, ya udah usia juga kan, gitu, tinggal di lorong kecil, gitu, ada rumah kontrakan kecil, itu tahu nggak, itu sudah diiniin binatang, ya kan pernah Mbak Esti kan, jadi binatang tuh udah disemutin, mungkin udah karena digigit ya, Bu, sama ya. tikus, tetangga sebelah itu nggak tahu, betul. Nah kita sebagai relawan kan apapun kondisinya seperti apa kita harus eksekusi, siap melayani, harus ngelayani seperti apapun, mana tempatnya ya, Masya Allah lah, kecil untuk berdiri aja susah kamarnya udah itu ada digigit tikus lagi. Nah ya udah kita jalanin semua itu gitu. Ya itu karena kita bermodal keikhlasan itu Mas, mungkin Allah menguatkan kita gitu, memudahkan semuanya gitu. Ya alhamdulillah terlaksana juga. Kalau yang pengalaman jam 3 pagi itu dulu itu istrinya Ustadz Fahrial, Papa Rial, gitu, Papa Rial. Jadi kita di call sama Bang Pitung. Jam 3 itu jam 2 ya, jam 2 pagi gitu. Kita harus lari ke Mitra. Jenazahnya di rumah sakit Mitra. Nah terus kita call dah semua ya, mereka pada datang di situ. Cuman kan Mitra kan bukannya tempat yang memang kayak pemandian udah siap. Ini kan hanya ya kecil gitu Mbak. Ini dia nempel sih. Jadi ini kayak dapur gitu. Nempel ke sini.
agak susah ya mandiinnya kan harus dua sisi. Ini kita gini, wah ini yang bikin bukan muslim kita udah tahu gitu kan, tapi ya udahlah kita harus kerjain ya. Mana jam 3 pagi ya Bu ya, jam 3 pagi. Karena mau disolatkan di masjid ba'da subuh. Jadi berarti kan sebelum subuh jenazah udah harus siap di Masjid Astra. Gitu jam 3 pagi tuh kita mandiin jenazah. Pernah juga kita mandiin kalau di rumah sakit Rotin Sulu. Apa ini Bapak Bu namanya? Suliati Suroso gitu. Itu pernah juga gitu. Itu peralatannya lebih lengkap sih kalau di situ. Ada satu juga cerita nih. Ini pas COVID. COVID kan Astra SOP-nya nggak ada gitu ya. Nggak boleh. Janais. Nggak boleh pelayanan. Untuk safety sih relawan kan. Gitu. Tapi kita kan nggak ada cerita, nggak ada. Relawan siap Bu, pokoknya ada orderan. Jadi di Depok itu ibunya yang meninggal, orang Padang, itu anaknya profesor, dokter, nggak mau nanganin. Ya kan mungkin karena meninggalnya karena COVID Bu. Gitu. Dan mereka nggak dibawa ke rumah sakit gitu, memang di situ. Warga di Depok situ nggak ada yang mau nyentuh. Akhirnya mungkin ada yang tahu gitu ya, Taman Surga ini ada relawan gitu. Akhirnya telepon, siap nggak? Siap, pokoknya yang penting dijemput kita sih gitu. Siap, kita meluncur ke sana. Nggak ada tetangga itu yang mau. Berarti keluarga jemput relawan ke sini? Relawan jemput, ya langsung dikerjain. Mereka gimana sehat ya Bu ya semua. Jadi kadang-kadang di luar Nurul ya, kadang orang bilang emang nggak nular gitu kan. Kita juga, nah kita juga nggak ini sih Mas, kita juga mementingkan safety juga. Jadi ada pelatihan juga dari dokter, vaksin juga, relawan. Jadi nggak yang kita nggak ikhtiar, kita ikhtiar gitu. Jadi misalnya cairan-cairan dari jenazah ini mana aja yang harus kita berhati-hati. Terus kalau kita tahu sakitnya ini gitu, apa yang harus kita lakukan? Itu alhamdulillah beberapa tahun ini udah pada pinter semua. Ya udah menguasai gitu. Emang saya tanya sekalian ya kalau gitu ya Mbak, emang potensi penularan pada jenazah itu apa aja yang perlu diwaspadai gitu loh? Itu apa biasanya bisa? Misalnya gini, kayak hepatitis B. Hepatitis B itu kan keluar tuh cairan dari badannya jenazah. Dari mulut gitu ya kan, itu mulut lah yang itu. Nah kita kan waktu pernah seminar ya Mbak, seminar dokter tentang janais, dokter dari Rumah Sakit Polri, bagaimana menangani kalau yang hepatitis, yang paru-paru, ya itu yang penting sarung tangan, jangan kalau ada luka jangan menyentuh cairan itu, jangan sentuhan langsung ya, jangan bersentuhan langsung karena itu yang akan menular, gitu. Itu yang udah kita siapin. Dan ini sih kita selalu memastikan pembuangan airnya itu lancar gitu. Pembuangan air selalu kita juga limbahnya itu juga iya gitu. Jadi bukan cuman untuk yang mandikan tapi buat tetangga juga gitu. Ini airnya kemana gitu. Airnya kemana terus ininya itu limbahnya kemana, terus airnya kenceng nggak gitu, karena kita harus memastikan cairannya terus ngalir gitu Mas, pembuangannya. Boleh menggenang ya. Iya gitu. Itu karena itu yang penting ya Bu ya. Buat tetangga-tetangga juga Ngeri. gitu, nggak cuma buat kita sih gitu. Oke. Saya mau coba geser ke ini Bu. Kan pelayanan kan udah lama ya Mbak ya, udah bertahun-tahun gitu ya. Ada nggak sih yang ditemui di lapangan yang masyarakat secara umum sering lakukan pada prosesi pelayanan penanganan janais ini, tapi sebenarnya itu nggak benar gitu, salah, entah dari aspek syariatnya atau dari aspek ya mungkin kesehatannya gitu, kesalahpahaman yang dijalankan masyarakat itu ada nggak yang ditemuin Bu, yang harus diluruskan yang benar begini loh gitu, ada nggak yang kayak gitu Bu? Banyak. Misalnya gimana banyak Bu? Misalnya gini kan, misalnya kayak ada pengerjaan kayak orang-orang yang bukan relawan kita, itu kan mereka suka menyimpang gitu kan. Misalnya simpangannya Bu? Misalnya itu deh Bu, misalnya didandanin ya. Nah, itu pernah itu. Ada culture ya, itu lebih ke culture sih di beberapa wilayah di Jakarta. Ada itu ini. di utara, ada di suku Priok. ya, ada ya suku. Tapi muslim, tapi Muslim. didandanin juga. Tapi setelah udah dikafanin, terus didandanin, dikasih lipstik, kasih apa? Itu gitu. protesan dari keluarga gitu. Karena kita
kita kan sesuai sunnah nggak ada dandan gitu, nggak ada kembang, ya itu kita terangin gitu, kita hanya memandikan, mengkafani, udah selesai gitu. Kalau untuk ritual seperti bunga apa itu kita serahkan ke keluarga gitu. Terus seperti kan ribut nih, didandanin dong, kan dia biasa hidupnya waktu hidupnya berdandan, kita nggak mau berdebat dong gitu. Itu kita serahkan ke ahli waris keluarganya. Silakan aja, tugas saya sih sampai di sini saja gitu. Itu Jadi minta. kita cuma sampai mengkafani selesai. Kalau misalnya mau ada tambahan budaya dari keluarga, itu di luar kita. Silahkan gitu. Dalam case itu dilanjutkan, maksudnya? Iya, tapi bukan kita yang mengerjakan. Gitu. Enggak, Biasanya bukan, kita kita udah nggak mau. pamit gitu, kita sampaikan bahwa tugas Nggak kita ada udah gitu. selesai, terus nggak ada pengerjaan seperti itu yang kita lakukan. Terus kalau misalnya keluarga mau melakukan, silakan gitu. Kita berlepas diri lah gitu. Tapi bukan ngajak debat gitu, enggak. Kita menghindari perdebatan sih. Menghindari perdebatan, menghindari siapa yang benar siapa yang salah, nggak pernah. Jadi yang namanya tugas janais ini untuk semua muslim, nggak ada yang namanya aliran A, aliran B, organisasi Karena A, sama. organisasi B, nggak ada gitu. Satu pengalaman ya waktu di itu Mbak, di Al-Faizin dekat Pertamina itu, ternyata di situ ada yang memang jadi kayak calo gitu. Calo apa Bu? Calo Calo mayat gitu, calo mayat. Jadi mereka biasa sama dia gitu Dekat kan. Pelumpang ya, Bu? Dekat Pelumpang, Al-Faizin itu pasar ular belakang. Gitu. Terus kita kan dihubungin kan. Ya. Kita ke sana. Ternyata banyak tuh perdebatan. Mereka yang beginilah biasa mempengaruhi ahli waris agar ke dia. Gitu ya. Kita sih terserah nggak mau ribut ngapain kan gitu kan. Gitu. Itu sampai segitu daripada kita terancam. Iya kan? Lebih baik monggo silakan. Tapi keluarga kan memang maunya sama kita. Kita nggak bisa nolak dong orang keluarga maunya sama dia. Ya walaupun kita ngerjain didumelin di belakang, ya udah. Kita hanya pasrah karena Allah aja lah. Gitu. Itu sih Jadi Mbak. maksudnya itu loh Mas, selama ini kan banyak relawan itu, bukan relawan ya, mereka petugas memandikan jenazah di lingkungan, tapi ada biayanya. Kalau si jenazah ini ke dia, Iya. dia dapat keuntungan tertentu gitu. Memang dibayar. Ditarif, ada tarif gitu. Ada tarif, Ada banyak. 1,8 gitu. 2 juta. 2 ya, Bu, juta ya. sekali. Malah ada yang itu yang membuat saya salah satu tergugah ya. Ada yang sampai 2 tahun. Udah sudah dimakamkan 2 tahun aja dia masih hutangnya belum lunas gitu. Nah, itulah yang membuat kita tuh ya Allah, udahlah gitu ya. Masa udah susah aja meninggal masih punya Masih hutang dibebani. gitu kan. Nah, tapi orang-orang yang seperti ini itu kadang nggak suka kan Mas dengan adanya kita kan. Kita ini Karena proyeknya dia diambil priok kita. lah, Bu, ya. Gitu kayak kok kamu ngambil ini customerku. Iya, apalagi ini misal ini wilayah saya nih. Nah, gitu. itu Mas suka kejadi. Suka kejadian gitu. Ada ancaman yang nyata nggak ke relawan? Ya misal diintimidasi atau apa gitu sama oknum-oknum yang seperti itu gitu. Ada nggak, Mbak? Bu? Ada sih, tapi mungkin ancamannya bukan fisik ya, tapi lebih kayak dijutekin aja kan. ya harusnya nggak gitu. Lebih gitu. dia mempengaruhi masyarakat di situ. Gitu. Itu sih ya Mbak yang kita ada. Bahwa kita ini nggak bener lah gitu, cara kita ini nggak seperti yang bener yang seharusnya gitu ya. Tapi biasanya keluarga yang manggil kita kan keluarga ya Bu ya. Gitu sih lebih ke situ. Lebih melindungi keluarga, melindungi kita lah timnya gitu. Sebenarnya kalau secara umum ya Bu, secara umum itu prosesi melayani atau pemelesaraan itu secara umum dan secara syariat mungkin itu apa sih Mbak urutannya gitu. Misal ada jenazah yang meninggal nih, yang dilakukan terhadap jenazah ini tuh apa gitu secara umumnya? Oh, pertama itu harus diginiin gitu. Yang jelas pertama kita nemuin keluarga, ahli warisnya. Sakit apa sih gitu kan? Untuk pencegahan tadi ya. Untuk pencegahan tadi. Terus dia ada berwasiat apa? Oh, oke. Ya kan wasiatnya
takutnya ini keluarga manggil kita, tapi dia berwasiat sama yang lain minta dimandikan sama si Pulana, misalnya kayak saya. Saya berwasiat nanti saya minta mandiin sama Mbak Esti ya, kan gitu tuh kan wasiat kan. Nah itu yang kita tanya gitu. Itu sih Mas yang kita tanya. Baru kita mulain, baru kita tanya ada enggak wasiatnya dia misalnya kain kapannya dari keluarga gitu kan, ada yang begitu Mas. Saya mau dari keluarga gitu. Nah kita nggak bisa dong ngeluarin dari kita gitu. Tapi tetap standby ya Bu. Tapi tetap kita selalu bawa terus, jangan ya macam kayak yang laundry, kerja di laundry itu tiap hari Mas, tiap hari itu di motornya ada standby itu. Wah, standby. Dia kalau mau hilang satu aja langsung minta stok baru lagi. Minta stok baru. Wow. Kayak gimana gitu, kayak gitu kan. Kayak haus gitu kan. Jadi sedih kalau malaikat mautnya mulai nggak bekerja gitu. Ya. Ini kok ada sih Mbak? Nggak ada panggilan sih Mbak? Iya. Udah lama nih kok nggak ada yang minta dimandiin sih Mbak? Iya. Gitu, Hello, mereka. berarti kan orang-orang ini sehat ya. Tolong ya, kalau orang-orang sehat lu nggak usah bingung gitu kan. Ya tapi kan itu udah lama nih kita nggak mandiin jenazah gitu. Jadi sakau ya, nggak mandiin jenazah gitu ya. Orang kan lebih ke narkoba ya Mbak. Kalau dia kalau ini kemayat. mandiin jenazah kita. Kemayat. Tapi memang itu sih Mas sangat-sangat berpengaruh sama kefuturan iman ya Bu ya. Iya. Kalau kita lagi itu yang saya rasain ya. Ada Itu, pelayanan gitu misalnya. nah itu kenikmatan yang mungkin Allah kasih ya. Iya, Beda luar dengan biasa. kita dikasih misalnya rezeki dengan cara yang lain. Justru kita kalau habis memandikan itu nikmatnya gitu. Masya Allah. Masya Allah, jadi kayak haus gitu, pengen lagi gitu. Ini kayak ya emang sebaik-baiknya nasihat kan kematian. Nah, sedangkan kita di sini diizinkan Allah untuk membantu gitu kan. Jadi kita ya Masya Allah ya seneng banget gitu, seneng banget sih. Kayak kalau ada yang misalnya mau jadi relawan langsung ayo gabung sama kita, rumahnya di mana gitu, udah pernah ikut pelatihan belum gitu, coba nanti di rumahnya kalau ngadain kita mau pokoknya kita Iya, gitu. gitu. Saya mau ikut tapi saya takut gitu, gimana Mbak? Biasanya sih banyak yang mau ikut Tapi sampai berkali-kali ikut tapi nggak mandi-mandiin juga. Iya, cuman caranya kita ayo ikut. Dia misalnya di bagian kain kapan dulu. karena nggak bersinggungan langsung mungkin Enggak, ya, Mama ya. Oke. Jadi di kain kapan dulu. Ya entah dia ngegelar talinya dulu kayak gitu kan. Apanya dulu atau ngiket kakinya gitu kan agar dia interaksi terbiasa dulu. dulu gitu. Ya alhamdulillah sih dari situ dia mulai oh iya berani. Oh iya coba ya. Ternyata Coba mandiin. nggak serem, Nggak serem, gitu, nggak kebawa mimpi lah apa nggak sih ingat gitu. di rumah gitu yang serem-serem enggak ya sampai sekarang mereka gitu. Tapi memang lama-lama ya akan terbiasa. Terbiasa. Fasilitas apa sih Mbak sebutannya? Fasilitas. Maksudnya yang didapat jenazah itu tadi kan dapat kain kafan satu Kain set kafan. lengkap gitu, terus dapat apa lagi yang diberikan gitu? Ambulan juga bisa ya. Kan ya diantar apa. Terus Ada kalau keluarga yang susah ini pernah tuh di Lagoa Mbak. Jadi itu keluarga susah banget Mas. Ibaratnya untuk ngasih makan anaknya aja, anaknya tuh sampai lapar gitu ya. Kita sigap, kita beliin makanan Sama ini untuk si Bu, keluarga. papannya juga kita beliin. Iya, waktu itu awal-awal papan kita iniin. Cuman sekarang SOP-nya papan udah nggak ada. Mbak. Iya betul. Gitu Bukan kan. papan nisannya tuh Bu, Iya. mereka tuh awalnya kan nggak punya uang punya kan, uang. Nggak bisa. beli gitu. Jadi kita siapin apa kebutuhannya, airnya pun apa semuanya. Sampai tahu nggak Mas, anduk aja kita udah standby karena mereka mungkin kalau lagi berduka bagaimana nyari anduk aja susah. Semuanya kita Susah, bawa. susah. Kita udah siap bawa Gunting kuku, sampo, sisir, sabun, sampai ke kain kapannya untuk kain untuk memandikan. Biasa kan kain gitu Mas ya. kain batik. Kain buat batik. nutupin, ya. Itu udah kita siapin Mas. Kita agar jangan sampai menyusahkan si keluarga. wow. Ya. Gitu. Kita sampai ke situ gitu. Mungkin kan dengan kita sering kali ya Mbak. udah tahu Kita tahu biasanya kebutuhannya susah daripada nyari. kita susah nyari gunting kuku. Bawa Susah kan aja Mas? sekali ya. Bawa aja jadi udah nggak usah tanya-tanya. Pokoknya kita langsung eksekusi. Gitu. Biar gunting kukunya ini sisirnya. Jenazah dipotongin kuku Mbak.
Iya. Ya kalau ada yang panjang Oh, kan kita harus sampai ke kuku juga ya? iya, ibaratnya sampai telinga sampai ini. Jadi memang teman-teman kita ini Mas, Masya Allah sih, mereka tuh memandikan jenazah tuh beneran sampai bersih gitu, cotton bud semuanya, lubang hidung, lubang kuping semuanya. Semuanya. Jadi jenazah Sampai itu kukunya ya Mbak. bersinar, Hmm. keset, sinar. Sampai bunyi gak Mbak? Iya benar. Jadi kalau misalnya Memang bersihnya gitu kan. iya kalau gimana nih, udah keset, Udah. Kayak piring dong Mbak. iya. Jadi Masya Allah ya. Ada tim ceknya kan. Sebenarnya enggak gitu. Kayaknya tuh karena ini ya memang kewajiban kita gitu membuat dia bersih, suci gitu. Kita dikasih amanah, kalau kitanya asal-asalan ya Karena memang niat awalnya tadi sih ya yang Ikhlas. menyetir Memotivasi, iya. mereka untuk melakukan dengan sungguh-sungguh gitu loh Bu, iya kan, sampai detail-detail kecil juga tidak boleh lewat lah gitu. Iya. Pernah nih Mbak pengalaman. Waktu itu kita dipanggil sama rumah sakit pekerja Mbak yang di Sukapura. Itu melahir sesar, tapi anakku udah meninggal. Ya Allah. Kita ditodong harus bantu gitu waktu itu. Nah kita tim datang kan ke sana. Kita nunggu nih, kita udah beresin bayi ya. Kita nunggu sampai anak itu disesek keluar, diangkat. Tapi ibunya selamat Bu. Ibunya sama. Oh, ini untuk menangani si Bayi. jenazah bayinya. Oke. Itu tahu nggak, masih dari angkat Ari-ari. begitu ari-ari, bukan ari-ari usus ya kali Mbak. Usus yang Di nyambung pusarnya. ke ari-ari. Ari-arinya udah nggak ada. Itu masih nyambung gitu. Ya udah masih putih, masih ini, masih banyak darah gitu. Ya terpaksa kan kita kerjain mah. Sampai usus tali pusarnya itu kita kelilingin gitu agar nggak bercacar gitu kan. Kita ini ya itu sampai segitunya udah kita. Itu udah nggak ada rasanya tuh ya Bu. Maksudnya nggak takut, nggak kepikiran tapi Enggak sih, udah kerjain enggak aja ada. gitu ya. Yang penting kita kerjain cepet beres gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Malah rebutan sih Mas. Udah kan gitu, pernah gitu ya. Masih anak umur 7 tahun gitu. Udah 2 orang udah cukup gitu, 3 orang. Yang ngisi banyak gitu. Makanya seneng banget ngisi list. Mereka walaupun datang cuman megang Yang kain penting kapan aja. mau berkontribusi ya, mau bantu ya. Udah datang aja udah merasa dapat pahala kan gitu ya. Memang relawan itu teruji di situ Mas. Kalau yang belum jadi relawan Janais belum banyak tantangan kan. Iya. Tapi memang akhirnya tereliminasi juga sih berapa tahun ini ya Bu ya. Yang bukan mungkin mereka nggak mau sih ya, mungkin dengan kesibukannya. Terus kemudian ya kesulitannya juga kan juga banyak ya gitu yang kita temui di lapangan. Jadi akhirnya yang aktif ya Ya aktif 10 yang orang, 12 lah. 12 lah ya. 12 sekarang yang karena udah terpecah itu Mas. Kalau yang tadinya banyak ya kita nanganin, sekarang mereka kan Punya terpecah. Yang tadinya di wilayahnya kita, masing-masing. ya nggak apa-apa. Kita pun andai kata di sana dia nggak ada pelayanan, ya kita tetap bantu, Siap kita juga kirim, ya siap gitu. Bukan berarti kan lahannya bukan lahan kita, enggak kita tetap kita On bantu. call 24 jam. Suami-suami komplain nggak Mbak? Kalau sih. misal tengah malam ditelepon gitu suruh layanan. Pernah nanya gitu, Umi kalau Umi kayak gitu tuh ayah dapat pahalanya juga nggak sih gitu? Ya insya Allah ya kan Umi kayak gini kan Diizinkan ya. karena izin suami gitu kan. Gitu. Malah waktu itu kan saya mau beli jaket ya, naik motor gitu. Itu kayaknya jaketnya keren deh. Aku tak beli ya gitu. Terus katanya dia, nggak usah, kerenan itu loh, jaket Janais itu loh. Rompi ya. Rompi jenis. Terampi yang Pakai itu, iya. Yuk kalau naik motor pakai itu, sangar kata dia gitu. Relawan Janais katanya, udah lebih aman pakai itu aja. Gak ada yang berani nyolek. Rasanya jenazah. Mau tampil keren ya kan, pakai branded gak usah katanya. Pakai vest aja itu. memang kita kan juga bisa begini kan karena support dari keluarga. Gitu. Kalau nggak ada support dari keluarga, nggak bakal kita Susah juga mau bergerak, apalagi kita istri ya, yang harus manut sama suami gitu ya. Tapi yang support gitu, mereka ya support kita aja gitu. Nggak ada sih ya Mbak yang Nggak ada. nggak ada. Nggak ada sih, malah kadang dianterin ya Bu. Kalau Dianterin. malam subuh gitu dianterin. Dianterin.
ditungguin sampai selesai. Dari sekian pelayanan tadi kan sudah cukup banyak yang diceritain gitu. Ada nggak Bu, Mbak, yang cukup berkesan sampai sekarang dan kenapa dengan momen itu sehingga menjadi terkesan gitu loh? Ada nggak? Kalau saya pribadi ya, itu selalu terkesan itu kalau memandikan jenazah dari orang-orang nggak mampu gitu. Yaitu selalu ada, Allah selalu ngingetin tentang hal-hal yang di depan mata gitu ya, ngelihat sendiri betapa ternyata nikmat yang Allah dikasih ke saya pribadi itu udah sangat banyak gitu. Nah itu tuh hampir seperti itu Mas gitu. Kalau dibilang yang itu banget spesifik, hampir semuanya tuh kayak gitu ya Bu. Hampir semuanya yang kayak misalnya tadi Ibu bilang ada yang sampai anaknya untuk makan aja susah gitu. Ada yang tinggal di kontrakan sudah meninggal berapa hari, nggak ada yang tahu. Itu kan berarti memang nggak ada keluarga yang berada di sekitarnya gitu ya. Atau juga mau mengkafani di rumah kontrakannya nggak cukup gitu. Ada yang nggak ada pintunya gitu ya. Ada yang untuk masuk ke situ sepeda motor aja nggak cukup gitu. Nah ini nih hanya bisa kita temuin ya di relawan Janais. Kalau kita jadi relawan kajian atau relawan apa ya, misalnya kayak bazar gitu ya, atau relawan apa lagi ya, kegiatan sosial kitanan atau apa, itu beda ya Mas? masih jauh sih, masih jauh. Value ini luar biasa dan rugi ya guys kalau nggak sampai jadi relawan Janais. Bener deh. Karena hanya bisa dijelaskan kalau udah bisa turun langsung, lihat langsung dan merasakan gitu, ya, merasakan kenikmatannya. Exactly kayak gitu. Sama konteksnya kayak orang umrah gitu. Kita ngejelasin segala macam, tapi kalau belum berdiri langsung ngerasain udara di sana tuh belum tergambar jelas tuh sama kayak Janais itu. Benar. Dan hal itu yang bikin kita ya tadi ternyata keadaan gue sekarang nih jauh lebih baik, harus banyak bersyukur karena orang-orang yang kita bantu tuh untuk makan sulit, lingkungannya ya Masya Allah kayak begitu gitu misalnya. Biasanya kan orang tuh kayak dengar gitu ada yang meninggal gitu kan, masih muda, pasti kan kepo ya, sakit apa, masih umur 24 gitu, masih umur 17 gitu. Nah bayangin relawan Janais ngalamin kayak gitu, sering banget gitu. Nah itu kan kenikmatan ya Mas. Gitu loh, kenikmatan, kita diingetin terus. Ternyata yang meninggal ini itu loh baru masuk rumah sakit tadi malam masih makan puding Bu, apa keluarganya sambil cerita sambil nangis. Jadi kan itu yang mengingat kita Mas. Mengingat kita harus istiqomah ya Mbak. Gitu. Pernah nih kejadian Mas, di rumah kontrakannya di atas Mas. Ini saya baru ingat. Di kontrakan di atas Mbak, meninggal jam 2 siang. Itu bagaimana mau nurin mayatnya Mas? Kan gak bisa, tangganya. Kan tangga kontrakan tuh kan bukan gede gitu ya, bukan kayak di rumah. Udah itu curam. Curam. Itu pernah juga relawan tuh mengerjakan seperti itu. Betul. Gitu. Itu banyak lah Mas, banyak cerita sih. Kapan-kapan Mas Riko ikut. Iya bener. Saya pernah mau dikasih jaketnya kok Mbak gitu, cuma syaratnya satu jaket doang, harus ikut turun gitu. Ya udah Bang Pitung nih jaketnya saya kembaliin dulu deh. Untuk nikmat turun nanti dulu gitu. Nikmat Mas, itu dibilang setelah umroh Janais itulah yang dipadukan jadi kenikmatan ya Mbak. Ya. Masya Allah. Kalau nggak nikmat Ibu nggak sampai sejauh ini ya Bu. Usia ini gitu tetap bertahan di Janais gitu kan, karena memang ada kenikmatan sendiri gitu. Dan itu bisa dirasain kalau sudah terjun turun langsung rasain langsung gitu. Makanya kalau ditanya nggak bisa dijelaskan ya Bu ya, tapi kalau turun orang sesama relawan rebutan gitu sama mayat. Makanya kata Bang Pitung, kenapa sih nafsu amat sama mayat gitu ya. Gimana ya, kita butuh soalnya gitu ya kan. Sejauh kita ngobrol saya jadi ngerti sudut pandangnya gitu loh Mbak. Kenapa aspek ini yang kelihatan dari luar itu serem gitu loh Bu, karena berurusan dengan kematian, dengan jenazah gitu. Tapi kalau dilihat-lihat sih memang ya
ada sisi dari hati kita itu yang hanya bisa keisi dengan hal-hal kayak gitu loh Mbak gitu, yang nggak kita temuin di tempat lain, tapi dengan kita turun di lapangan bantu orang, lihat langsung, kita waduh banyak bersyukur dengan keadaan kita yang saat ini gitu. Benar gitu. Gitu. Masya Allah. Bismillah izin Allah ya Bu ya. Nah, saya mau geser ke hal yang lebih dalam lagi Mbak Bu. Nanganin janais yang beririsan dengan kematian itu kan udah sangat sering gitu. Itu mempengaruhi cara pandang melihat dunia ini gak sih Mbak gitu? Atau oh ini berpengaruh dengan niat kita untuk beribadah ya, karena kematian itu dekat gitu, nggak nunggu sakit dulu, nggak nunggu tua dulu, yang muda juga banyak yang meninggal duluan misalnya gitu. Jelasnya seperti apa gimana Pak? Pengaruh Mbak, pengaruh Mas, karena gini, setelah kita memandikan, otomatis kita tuh akan seperti ini gitu kan. Suatu hari nanti. Suatu hari nanti kita akan seperti ini. Ini iman kita naik lagi gitu kan. Lebih banyak kita ibadahnya. Karena kita akan mengalami seperti itu. Entah kapan kan Mas. Kematian udah pasti. Kullu nafsin jaikatul maut. Nah, itu yang selalu kita terasa gimana ya. Jadi kita mau berbuat seperti apa ngeri gitu Mas, karena sewaktu-waktu akan kematian terus. Karena ngurusin kematian itu kita akan seperti ini. Jadi pada saat kita mengkapani gitu ya Mbak, ya Allah, kita akan seperti ini, seperti mereka yang kita pegang gitu kan. Ya Allah, Masya Allah. Nah itulah yang bikin kita akhirnya banyak lagi mendekatkan, seperti kayak Mbak Hesti bilang kan, gimana kawan-kawan kita gitu kan ya. Jadi kita tambah lagi dekat lagi sama kawan, ayo guyup lagi. Silaturahmi sama teman-teman. Silaturahmi memang harus tetap kita jaga. Gitu itu sih Mas. Yang kita hadapin ya. Iya. Pasti sih Mas. Jadi emang berhubungannya memang sama iman sih kalau yang namanya relawan janais itu ya. Jadi yang bisa menyatukan kita ya karena Allah, mempertemukan karena Allah, yang memisahkan juga karena Allah sih. Itu sih yang. Cuman kadang-kadang tuh orang itu berpikir, wah ustazah gitu ya. Ustazah nih mandiin jenazah harus ustazah. Sebenarnya enggak sih. Persyaratan untuk jadi relawan janais itu bukan harus ustazah gitu. Tapi sebenarnya harus hafiz Quran. Enggak juga. Tapi pertama memang niatnya satu karena Allah. Yang kedua, memang kita harus bisa menyimpan aib. Karena banyak yang kita temui. Iya. Satu itu nggak boleh. Nggak boleh comel lah mulutnya gitu. Ini jenazahnya begini. Gitu. Jadi kita harus bisa menahan emosi kita, menahan lisan kita, dan banyak berdoa juga. Karena kan memang pada saat ada jenazah itu kan malaikat mengamini semua apa yang kita ucapkan. Gitu. Jadi ada kejadian lucu sih baru yang kemarin mandiin jenazah 2 pekan yang lalu itu ya Bu ya. Ibu mertuanya Pak siapa ya? Petinggi Astra lah pokoknya gitu. Oke. Nah, Karawang. Iya. No, Bekasi. Makamnya di Karawang. Iya. Di Al-Azhar. Nah, kan itu pagi-pagi ya Bu ya. Ibu kan bilang 6:30 udah harus di Astra. 6:30 ya Mbak harus di Astra soalnya nanti naik mobil. Oke, siap Bu gitu. Pokoknya saya jam 6 udah berangkat Bu dari rumah gitu. Saya izin sama suami kan, ayah afwan ya, ayah belum berangkat, Umi mau berangkat, ini ada jenazah mau dimandiin, oke gitu, berangkat tuh saya. Sampai sini udah kan berangkat, baru ingat, oh iya belum sarapan gitu kan. Tapi kan harus komit gitu ya, diam aja gitu, pokoknya udah nih ngerjain. Nah begitu udah sampai mengkafanin gitu, terus tiba-tiba saya nyolek gitu, Mbak, nanti habis ini kita cari soto ini. Itu kan it's very human right? Kalau udah itu boleh kan Mbak dibicarakan begitu boleh kalau kita lagi menangani. Udah selesai. Kerucuk gitu kan, lapar kan? Terus kita, Mbak, di sini kita makan soto ya gitu kan. Terus kita belum makan ya Mbak, ya nggak apa-apa udah habis gini gitu ya. Maksudnya tuh soto itu cuma perumpamaan sebenarnya. Apa aja yang penting habis gini kita makan ya gitu.
begitu keluar gitu ya dari rumah duka, kita naik mobil, warung yang pertama soto loh Mas. Terus gitu, loh kok tadi kita ngucapin soto itu gitu, kita ngucapin hotel bintang 5 aja gitu. Gitu kan, Masya Allah ya, bercanda ya gitu. Terus makan dulu nikmat bener gitu ya, sampai saya tuh berebak gini, oh ya Allah, kita harus banyak berdoa bener deh di depan jenazah itu. Jadi nyesel ya minta soto ya. Iya loh, minta soto tadi dijawab sotonya enak stik banget. Udah bertiga nih ya Bu ya, makan berempat ya, sama nasi gitu, sama es teh. Berapa Bu? 64.000 gitu. Masya Allah ya nikmatnya gitu. Nah itu Mas, keguyupan gitu ya, apa itu tuh nggak kebeli sih ya Bu ya. Iya. Nggak bisa. Bukan kayak materi yang Bukan yang materi. kita bicarakan tuh hari-hari, ya mayat, pengajian, gitu aja ya Mbak ya. Dan itu tadi Mas, apa yang kita temui ketika memandikan selesai di situ. Kita nggak pernah membicarakannya lagi di luar, dan itu syarat kita di antara sesama kita. Ya udah, tugas selesai udah pokoknya. Iya. Nah itu mungkin yang harus juga dipunyai oleh semua relawan gitu. Nggak harus hafal Quran 30 juz gitu, tapi dia bisa menjaga lisannya, bisa menjaga Aibnya. gitu. Amanah lah dengan tugasnya. Dibersihkannya juga benar-benar bersih gitu. Kalau belum bunyi masih dibersihin lagi tuh ya. Sampai keset kita bilang. Ada tantangan gak sih Bu selama bertugas gitu, dan apa biasanya kalau mandiin jenazah gitu ya? Apa tantangannya biasanya? Ada gak Bu? Tantangan apa sih ya? Nggak ada kayaknya. ada sih ya. Normal-normal aja lah ya. Normal Dimudahkan aja. Dimudahkan semua saat pelayanan ya. Mungkin tantangannya itu ya Mbak, yang mungkin yang saya bilang dari orang lain gitu. Itu kan kerjaan saya tuh. Nah, itu tantangannya itu. Dari yang berbayar. Nah itu Bersinggungan Itu dengan biasanya mengatur orang ya. itu tuh yang gitu. tantangan terberat relawan itu, persaingan di situ. Bukan persaingan, kita sih nggak merasa bersaing ya. Tapi kadang ya gitulah. Terus ada itu juga Bu, yang mengambil keuntungan juga dari kita, yang kayak tadi jadi kita dipanggil gitu, ini ada yang meninggal tetangga saya gitu. Pakai nama ya. Terus udah kita kerjain, kita pulang, ternyata dia minta bayaran Ditarifin ke keluarganya. Iya, nah itu kita nggak tahu. Pernah kejadian gitu, tapi kita kan nggak tahu. Iya kan, mereka ya bayar lah, memang merasa udah dibantu gitu. Kita juga kan. harus hati-hati tuh sama calo mayat tadi, camat tadi. Makanya ya itu, kita datang itu temuin keluarganya, kita menerangkan bahwa di sini tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Sepeser Dan pun. harus disampaikan ya. Disampaikan. Jadi kalau nanti ada permintaan biaya-biaya, tolong Jangan dikasih. Itu sih. Jadi kita udah prepare ke situ. Pernah juga ya Bu, Apa tuh? kita ngambil jenazah di rumah duka ya Bu ya, rumah duka punyanya non Muslim. Oh iya, itu yang kawannya Mbak Esti Iya, ya, yang di mana? tim Ikhwan. Iya. Di daerah Pik ya? bukan daerah Pluit Mbak. Pluit ya. Pluit itu kan ada yang namanya tempat penyimpanan mayat ya. Kalau buat orang-orang Chinese. Non Muslim itu kan biasanya Non-Muslim. jenazah ditaruh di Ditaruh rumah duka ya. dulu. Rumah duka itu loh. Nah, Rumah duka mereka Chinese tuh nggak tahu kalau itu tuh jenazah Muslim. Muslim. Oh. Jadi ditaruh di situ karena meninggalnya di kos-kosan gitu. Terus habis gitu Nggak bisa dihubungin nggak bisa keluarganya keluarganya juga, nggak bisa Mbak. dihubungin, nggak tahu Nggak juga. Jadi ya udah, yang penting mungkin supaya jenazahnya nggak di kos-kosan, dimasukinlah ke rumah duka. Nah di rumah duka itu kan Dibalsem. SOP-nya dibalsem Balsem semua. Wow. gitu, dikasih yang apa sih Mas, yang supaya jenazahnya Formalin. awet. Formalin. Itu semua Mbak. Semua. Itu. Jadi kan kakunya kayak apa Nah itu? itu mandiinnya agak susah sih. Mandiin agak susah itu. Tim kita Iya. datang, akhirnya dapat orderan bulan puasa lagi Mbak. Gitu. Datang ke sana, dia bingung. Bingung yang Karena sudah diformalin. udah diformalin, pakai jas apa Iya, udah ini. Ya karena nggak tahu ya. Ternyata memang itu Muslim. Muslim. Kebetulan terus keluarganya ya. Keluarganya datang, dijelaskan Muslim, nggak apa-apa, mereka nggak menahan gitu, nggak. Tadi kan mereka itu memperlakukan seperti jenazahnya orang Nasaro gitu, karena nggak tahu gitu. SOP ya, yang Bu, di situ ya. begitu ya Iya. disebutkan gitu ya. Jadi memang ada juga kejadian kayak gitu Tapi ya. ya Bu, dengan kesabarannya akhirnya Alhamdulillah sih. dikebumikan juga ya Mbak. Selesai apa semua malam itu langsung Udah gitu selesai.
Islamkan gitu ya, secara Islam lah. Secara Islam gitu. Itu banyak sih Insya Allah, kejadian Mas. seperti itu. Kalau ngelayanin yang ini tanda-tandanya orang husnul khotimah nih gitu. Ada nggak nemu kayak begitu Bu? Misal ini Ada. cerah nih, tersenyum nih, nah yang Ada kayak Mbak, gitu-gitu. ada Mas. Karena kan kita tahu ya, ciri-ciri yang orang meninggal husnul khotimah, paling nggak kan ininya berkeringat terus. Nah itu yang si ilmu kita dapat. Senyum gitu ya. Entah itu ikhlas mungkin ya, dia udah menghadap itu dia ikhlas. Suka ketemu gitu Mas. Mereka senyum apa. Ya kita kan iri Mas. Nambah Aduh, lagi kapan keimanan kita kita ya. seperti ini. Amin, Itu kan amin. kapan kita seperti ini. Itu jadi yang keinginannya gitu kan. Gitu. Saya pernah itu di Cilincing. Mm-mm. Waktu itu tuh anak kecil, jadi meninggalnya jadi beliau itu ini masih umur mungkin 7 atau 8 tahun gitu ya, tapi autis gitu. Jadi ya mungkin dari awal kan memang nggak ini ya, nggak ada hisap ya, insya Allah ya. Jadi waktu dimandiin itu kulitnya tuh bisa kayak bersinar gitu, kayak kena matahari yang mengkilat-kilat gitu. Saya sampai nyariin mataharinya dari mana gitu, jadi lagi mandiin gitu, mana sih sinarnya gitu ya. Dia kok kulitnya kok mengkilat, putih, mengkilat. Terus saya lupa lagi, dari mana nih mataharinya gitu. Terus saya, ya Allah ini kan anak kecil, nggak ada dosa. Terus 7 dia tahun lagi. masih terus autis juga gitu ya. Mungkin Masya Allah ya. Gitu, terus oh ya Allah, gitu. Beruntung sekali gitu. Nah, orang tuanya gitu nanti Di menunggu di surga. pintu surga gitu. Itu saya ngalamin sendiri kalau itu. Kalau itu anak kecil. Kita pernah menangani tanda kutip wanita, tanda kutip lah ya. Gitu. Itu tahu gak Pak yang di Cilincing Iya, sana, iya, iya. yang tatonya banyak, masih muda. Gitu. Ya kita kan nggak mungkin ini wanita ini kita nggak mau kerjain, nggak bisa kita giniin. Tetap kita bantu walaupun banyak ya yang masalah-masalah itu ya kita nggak mau cerita gitu. Cuman ini kan di sini pengalaman aja pernah ada pengalaman wanita yang itulah yang tanda tanya itu kita yang kerjain. Yang solihah juga ada yang indikasinya ke sana juga ada gitu Mas. Jadi kita macam-macam yang nggak pilih-pilih gitu. Jadi kita ngelihat juga sih Mas wilayahnya. Misalnya gini ya. Kali Baru ya Mas. Iya. Kali Baru daerah Kali Baru. Jadi kita ini untuk safety ke member kita juga sih, ke relawan kita. Kita kan menjaga supaya relawan kita ini selamat juga, sehat. Kita lihat ini yang meninggal usianya berapa. Terus kemudian rumahnya daerah mana. Terus meninggalnya karena apa. Nah, jadi kalau kita ada indikasi sesuatu penyakitnya, wah ini kayaknya kalau udah tua, meninggal udah tua, kita lebih aman ya. Lebih cepat mengevaluasinya, insya Allah lah gitu, ini karena penyakit tua aja gitu. Tapi kalau yang masih muda itu kita melakukan pertanyaan selanjutnya cukup checkingnya cukup dalam ya. Karena itu tadi peralatan yang tadi Ibu bilang memang benar-benar pakai jas hujannya yang full, sarung tangannya panjang, kemudian sepatu boot, sepatunya kacamata, gitu kan Mbak. Sampai daerah maaf ya, daerah kemaluannya kita nggak berani. Jadi keluarga yang ini. Jadi kita minta tolong keluarga yang bersihin. Kita nggak berani ke RS itu. Iya. Itu. Jadi kita tetap memikirkan teman-teman sih. Makanya kalau udah dilihat yang meninggal usia segini gitu, coba cek sakitnya apa. Biasanya keluarga nggak ngomong kan, nggak ngomong. Tapi kita tanya apa. Misalnya dia sesak nafas, atau kita kayaknya ini tanda-tandanya ke arah ini gitu. Oke, berarti tugasnya harus sarung tangannya double, pakai kacamata, pakai sepatunya harus kayak gitu. Itu keluarga juga biasanya selalu terbuka ya, Mbak. Maksudnya nggak ada sakit yang ditutupin sehingga itu membahayakan relawan gitu. Ditutupin kalau untuk penyakit yang berbahaya malah ditutupin. Terus untuk pencegahan teman-teman gimana? Kita biasanya tanyanya kan tetangga sebelah gitu, tetangga sebelah kan kadang kita suka menunggu kan ya, menunggu tim yang lain ngobrol. Tuh tetangga kan suka cerita, itu kan si Fulan ini gitu. Ya udah kita kan persiapkan. Jaga-jaga ya. Lebih ke situ sih, bukan mau
menghindari, Bukan justru berarti kita safety, lari ya, heeh. nggak mau gini. Karena kan memang harus Harus ada yang ngurusin. ada yang ngurusin sesama Muslim kan, itu tanggung jawab kita. Nemu ada yang ini nggak Bu, yang nggak bisa dijelaskan secara logika nih gitu, apa ya gitu, ini kenapa ya gitu, ada nggak yang ke arah situ? Dari sakitnya apa gimana? Makanya. Ya sakitnya misalnya gitu, meninggalnya atau tanda-tanda di badan dia yang ini kenapa ya kok kayaknya nggak pernah nemuin nih gitu. Pernah ada sih. Ada kayak gitu Ada, juga. pernah ada yang mungkin keluar dari kemaluan itu air yang nggak berhenti. Itu kita kan bingung tuh. Cuman ya pikir dalam hati aja, kenapa ya gitu kan, ada masalah seperti ini gitu. Ya kita kembalikan ke Allah aja lah ya gitu. Yang penting kita tugas kita ngerjain masalah urusan itu, Allah yang ini gitu. Ada itu. Makanya tadi itu nomor 1 tuh amanah ya dari relawan ini. Pernah juga sih ya misalnya kayak kotorannya nggak berhenti gitu ya, padahal kita tanya terakhir makan kapan. Jadi kita tuh selalu pertanyaannya itu selalu tetap gitu Mas. Meninggalnya misalnya kapan, terus terakhir makan kapan, terakhir minum kapan, apa yang dimakan gitu, karena itu berhubungan dengan istinja gitu. Pembersihannya, oh kalau makan jam segini harusnya berarti harusnya udah bersih nih gitu, atau kayaknya masih banyak deh di perut mau kita bersihin kayak gitu-gitu ya. Nah itu. Tapi kalau memang masuk terus melulu kan itu udah di luar kita. Kita softtek aja gitu. Kita pakai pembalut, kita pakai underpad ya Mbak, pakai kain kapannya pakai plastik lagi. Di double biar nggak tembus ya. Nggak tembus, karena kalau udah tembus itu kan fitnah yang ada. Gitu. Akhirnya kan aibnya jadi omongan kan. Nggak boleh gitu. Jadi udah kita prepare sampai kita tuh bawa plastik Mas. Buat jaga-jaga tadi. Buat jaga-jaga itu ya, memang plastik digelar udah begitu. Baju kain kapan baru. Nah, nggak tembus kan itu, alhamdulillah. Karena mungkin setelah bersihkan tuh nggak bersih gitu. Itu yang tadi mungkin Mas Riko tanya ya, pernah nggak ada kejadian? Kalau secara nalar harusnya udah bersih. Terakhir makan kapan, berapa banyak yang dimakan, harusnya udah bersih gitu. Tapi ini nggak berhenti. Tapi ya Allah alam, yang penting kita tutup, kita bersihkan. Kita udah gitu, selesai. Sudah gitu ya. Pokoknya kita prepare tuh jangan sampai itu tembus Mas. Itu aja yang kita jaga. Jangan sampai jadi omongan orang gitu. Dan sampai keluarga pun aja kadang nggak tahu itu yang kita lakukan gitu. Dan nggak perlu dikasih tahu juga mungkin ya, atau perlu kalau yang temuan-temuan kayak gitu Mbak. Kalau lama, kalau kan kadang pengerjaannya lama nih kan Mas. Mereka tahu juga. Berjam-jam kan Mas, kalau yang begitu kan berjam-jam. Sampai tuh ibaratnya relawan itu keliengan gitu kan. Itu kan harus tahu keluarga. Kenapa kok jangan sampai ada fitnah, oh relawan ini kok ngerjainnya begini lama-lama banget gitu. Bisa nggak sih gitu. Nah iya, kita sama orang tuanya gitu, atau keluarga yang terdekat lah, kita tarik dia, kita kasih tahu ini masalahnya begini. Mereka sadar kok, nyadarin gitu. Sampai ada kan kalau air liur banyak nih Mas, itu kita tutup tuh sama kasat tahu. Nah kalau orang awam kok ngapain sih ditutup gitu kan? Pasti kok cuman relawan ini nih yang mulutnya ditutup gitu kan? Padahal mereka nggak tahu penyebabnya kenapa. Padahal mereka nggak tahu penyebabnya. Nah itulah akhirnya kita kasih tahu gitu Mas. Masya Allah. Wow. Ya Bu Lastri, Mbak Esti ya, kita sejam lebih ternyata. Masya Allah, masih kurang loh Mas. Masih banyak yang harus jadi kayak film Supergirl dong kita gitu. ini ya. Banyak macam-macam, ya itulah namanya kita turun langsung ke lapangan gitu ya, dan yang ditanganin itu begitu banyak sehingga kisahnya itu banyak. Ya hikmahnya kita bisa ambil pelajaran, dan itu rasanya bersentuhan langsung dengan keimanan kita yang ngurusin gitu loh Bu gitu. Nah sebelum saya tutup Bu Lastri boleh kalau misal mau ngasih pesan ke teman-teman yang mau gabung jadi relawan, boleh, ayo. Yang mau bikin pelatihan Janais juga ayo. Atau kalau misal suatu hari perlu pelayanan, caranya gimana? Nah silakan Ibu kasih pesan ke teman-teman yang di sana. Berbagi aja Mbak ya. Boleh. Untuk teman-teman yang mau ikut pelatihan Janais, kita membuka dimanapun kita akan kita samperin untuk
melatih di daerahnya masing-masing gitu kan. Jangan takut sama yang momok tuh ketemu janais tuh itu jangan hilangkan itu. Kalau udah terjun itu pasti akan nagih terus untuk memandikan gitu. Pasti Dan tim Janais kita tuh orangnya fun loh. Seru juga ya Bu ya, bukannya yang serem gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga atau tetangga atau temen yang membutuhkan dimandikan jenazah, pelayanan janais, hubungi Masjid Astra. Hubungi Masjid Astra atau bisa ke saya pribadi atau ke Bu Lasri pribadi 24 jam insya Allah. Gitu kita akan bantu dan semuanya tanpa biaya gitu. Kemudian kalau mau bergabung jadi relawan very welcome gitu. Tinggal sebutkan aja rumahnya di daerah mana. Nanti kalau memang di daerah situ udah ada timnya, nanti kita latih bisa gabung juga ke tim yang udah ada ya Bu ya. Kalau belum ada timnya, nanti kita bisa bikin workshop di sana dan semuanya gratis workshop ini. Kain kafan dari kita, semua sampai cotton bud apa semuanya dari kita. Kita handuk, sampo, sabun semuanya dari kita gitu. Jadi cuman menyediakan tempat aja sama pengumpulan jenazah. Pengumpulan jemaah kok jenazah sih. Karena kita bicara jenazah. Iya, kok kayaknya pengen target aja. Jadi pernah nih ya kalau kita pergi nih ya rombongan ya kan kadang-kadang kita pengen piknik ya Mas ya tim Janais. Memang tim kita setiap tahun sekali. Di luar Amalia ya, di luar Amalia kita punya program jalan-jalan ya walaupun dekat ke Sentul kayak apa gitu makan bareng. Iya, gitu. Terus kita gini. Kita kalau pergi gini doa sih jangan ada yang meninggal gitu. Jadi kalau lagi kumpul tiba-tiba ada panggilan kan harus harus on call dulu ya. Iya gitu. Ya karena sekarang kan banyak udah banyak sih kita agak tenang. Kalau lagu yang lalu pertama ya Mbak mau pergi tuh nggak tenang. Pasti takut ada panggilan ya. Kadang piket udah nggak usah ikut ya nanti buat ada pelayanan gitu standby itu sih Mbak. Oke, ya mungkin itu Bu Lastri, Mbak Esti, begitu banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita teman-teman yang turun langsung melayani jenazah-jenazah ini gitu. Dan terakhir ya saya berdoa kepada Bu Lastri, Mbak Esti mudah-mudahan sehat terus bisa melayani teman-teman yang ada di lapangan. Tetap semangat karena ceruk ini atau ranah pahala ini sedikit orang yang masih mau ngambil gitu ya. Saingannya masih sedikit. Dan tadi mudah-mudahan gak ada target ya Mbak ya untuk pelayanannya. Jadi tapi dengan senang hati kalau dipanggil pokoknya. Kalau misalnya ada panggilan silahkan dan insya Allah semuanya gratis. Tinggal hubungi aja Masjid Astra. Rasanya itu ya Mbak Esti. Okay. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.